Aku kalau misalnya ntar datang ke Malang, aku harus ke situ tuh. Aku harus screenshot ya muka si ayah naik pendulum gimana bangetnya. Karena apa dia tuh bisa Menguji adrenalin semua ya. Kayaknya anak aku nggak bisa deh. Kalau aku senang-senang, nanti anak aku gimana nungguin? Dia cuma liatin aku senang-senang. enggak. Jadi di sana tuh wahananya ada banyak. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Momi Restia. Yang di video kali ini aku akan ngebahas wisata yang ada di kota Malang dan sekitarnya. Karena kalau dari video sebelumnya aku udah ngebahas tuh ya, dibikin 2 part wisata yang bisa kalian kunjungi di area Bandung. Nah, selain Bandung, sejujurnya kenapa aku bikin wisata Malang ini? Karena kalau di Indonesia, kota-kota yang super friendly buat ngajak anak-anak itu ada di kota Bandung, Jogja, dan Malang. Ya, jadi 3 itu sih yang paling sering aku datengin. Bahkan gak jarang loh, 1 tempat wisata aja aku bisa kunjungin berkali-kali di Malang. Nanti akan aku jelasin juga, akan aku ceritain. Karena aku akan ngebahas 7 tempat wisata yang paling hits di kota Malang. Check it out. Tapi sebelumnya, seperti biasa, buat teman-teman yang baru datang nonton video aku tapi belum jadi subscriber aku, please ya, klik dulu di sini karena itu gratis biar dapetin notifikasi setiap kali aku upload yang video yang baru ya. Ya, nggak usah lama-lama biar nggak durasi juga ya kan. Kita sekarang akan ngebahas ke yang pertama. Apalagi dong, coba ya kalau misalnya teman-teman nih datang ke kota Malang, tempat wisata apa sih yang paling pertama keluar di benak kalian semuanya? Jatipark ya. Dan Jatipark ini emang keren banget sih ya. Aku tahu dari awal Jatipark 1, Jatipark 2, Jatipark 3, apalagi sekarang sudah ada Jatipark 4. Nah, sekarang kita bahas dulu deh di Jatipark 1-nya. Tapi Jatipark 1 justru aku belum pernah datang. Padahal ya Jatipark 2 aku udah datang 3 kali. Jatipark 3 udah datang 4 kali. Terus Museum Angkut aku udah datang sampai ke 4 kali juga atau 5 kali. Nah, Jatipark 1 ini yang nggak tahu kenapa belum sempet aja setiap kali aku datang Malang. Padahal ketika aku lihat reviewnya, buat teman-teman yang senang wisata adrenalin kayak di Dufan, di Malang juga ada, dan itu nggak kalah serunya ya. Jadi di sini tiket masuknya itu, coba aku cek dulu. Tiket masuknya itu kalau weekdays 70.000, kalau weekend 100.000. Tapi kamu di sana puas banget. Wahananya nggak ecek-ecek yang kalau tornado itu cuma tornado kecil, enggak. Ini udah kayak di Dufan ya. Jadi di situ ada tornado, kemudian ada pendulum. Itu pas kalian lihat deh, pendulum kayak gini, itu kalian lihat. Dan aku kalau misalnya datang ke Malang, aku harus ke situ tuh. Aku harus screenshot ya muka si ayah naik pendulum gimana bangetnya. Karena apa, dia tuh bisa berputar 360 derajat. Kita tuh bener-bener diombang-ambingin ya. Itu kalau misalnya orang mabok gampang muntahnya di situ. Nah kayak gitu. Ada juga superhero coaster itu. Jadi nanti kita kan kalau misalnya kita naik roller coaster itu biasanya kita duduk kan. Nah kalau itu tuh kita tuh kayak telentang, ngelungkup. Jadi nanti kita diajak terbang, diajak putar-putar itu kayak berasa terbang. Dan itu jadi salah satu wahana yang paling banyak peminatnya. Terus lagi ya, kalau misalnya kalian nyobain yang namanya Sky Swinger, itu tuh yang kita naik di kursi terus di kayak main ayunan gitu loh. Dan itu tuh ya tinggi banget, makanya disebutnya Sky Swinger karena kita bener-bener diajak terbang. Pokoknya gitu ya. Apalagi kalau di Kota Batu ketinggiannya lumayan kan. Terus juga di sini ada Science Center. Jadi bisa ajak anak-anak nih belajar tentang ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, tapi dengan cara yang menarik tentunya. Udah gitu lapar ceritanya, tenang aja, di sana banyak kok fasilitasnya. Ada fasilitas kafetaria, musola. Oh ya, jadi lupa, buat anak-anak yang senang main air juga nggak perlu kemana-mana karena di sana juga ada wahana airnya. Wow, nggak perlu bayar lagi. Makan yang 70.000 di weekdays dan 100.000 di weekend itu udah puas banget. Anak-anak bisa diajak main seharian dari pagi sampai sore karena dia buka dari jam, di sini nggak ada keterangannya. Nanti aku takut salah. Nah di sini ya, ini jam bukanya, oke. Dan di sana juga ada mini zoo ya. Jadi memang nggak terlalu selengkap Jatipark 2, tapi di situ anak-anak bisa diperlihatkan aneka satwa yang menarik tentunya ya. Terus
plus lagi ya. Kalau misalnya pengen beli dengan tiket terusan itu juga ada. Harganya di 150.000. Nanti kalian bisa ada tiket terusan itu macam-macam. Salah satunya dia tiket terusan ke Museum Angkut ya. Karena di Kota Batu itu tuh tempat wisatanya tuh bener-bener ngumpul di sana semua gitu. Makanya kalau misalnya aku ke Malang biasanya nginepnya di Batu karena biar deket kemana-mana gitu. Terus nih ya, kalau misalnya kalian berpikir Wahananya ekstrim semua ya. Dia cuma ngeliatin aku senang-senang, menguji adrenalin semua ya. Kayaknya anak aku nggak bisa deh kalau aku senang-senang. Nanti anak aku gimana nungguin? enggak, jadi di sana tuh wahananya ada banyak, ada 55 wahana yang setengahnya itu buat anak-anak. Jadi yang wahananya uji adrenalin cuman geli-geli dikit ada, yang benar-benar aman buat anak-anak kecil juga ada. Jadi itu adalah wisata yang bisa didatengin satu keluarga. Oke, lanjut sekarang ke yang kedua. Ini adalah satu manajemen ya, Jatim Park 2 ya, Jawa Timur Park 2. Dan aku kayaknya udah berapa kali ya kesini ya? Ada deh kayaknya 4 kali atau 5 kali ya. Dan itu tuh nggak bosan-bosan. Jadi harga tiket masuknya kalau di weekday itu di 140.000. Kalau misalnya di weekend 160.000. Tapi percaya deh, dari pagi sampai malam dari pagi sampai sore itu kayak udah puas banget. Terus juga di sana ya bukanya itu jam setengah 10 pagi dan tutupnya di setengah 6 sore gitu ya. Alamatnya ada di Jalan Raya Ombo nomor 9 Kota Wisata Batu. Jadi Jatim Park 2 itu dia memiliki 3 tempat wisata ya. Jadi yang pertama dia ada Batu Secret Zoo. Makanya kalau misalnya kalian tanya Batu Secret Zoo sama Jatim Park 2 bedanya apa sih? Batu Secret Zoo itu adalah salah satu bagian dari Jatim Park 2 ya gitu. Dan ada juga museum satwa dan ada taman rekreasinya. Jadi begitu masuk ya, begitu datang ke area Jatim Park 2 kita bisa datang dulu tuh ke museumnya. Di situ ada gading gajah yang gede, ada kupu-kupu yang di apa namanya? Yang udah mati dan dimumikan gitu loh. Jadi banyak banget di sana museum satwa-satwa zaman baheula gitu ya yang bisa kita lihat secara dekat. Nah, abis itu baru deh masuk ke Batu Secret Zoo-nya. Dan itu tahu nggak sih? Orang bilang katanya dia nggak sebesar Taman Safari Prigen mungkin ya. Karena kalau seingat aku Taman Safari Bogor itu nggak segede Taman Safari Prigen kan. Nah, kalau misalnya orang bilang Batu Secret Zoo itu nggak sebesar Taman Safari Prigen, mungkin iya. Tapi menurut aku penataannya itu dia pinter banget. Jadi gini, bayangkan kita areanya misalnya sebesar inilah ya. Karena memang konturnya itu dia tinggi, jadi kita dimulai ketika masuk itu kita melihat aneka satwa monyet ya. Jadi kita ketika melihat kanan kiri itu dikacain dan kacanya bersih loh ya. Sampai kita kayak ini ada kacanya gitu. Di situ ada banyak banget koleksi monyet yang nggak pernah kalian temukan di kebun binatang pada umumnya lah ya. Karena jenis monyet itu banyak banget, lucu-lucu dari yang paling kecil gitu ya ada. Kemudian masuk ke area kalau nggak salah ini reptil. Nah, yang bikin bagusnya ketika kita mulai masuk itu kita masuk dari bagian atas, terus kita menyusuri, kita mulai agak turun. Di situ ada air terjun ya, ada air terjun buatan. Kita bisa lihat bagian bawah tuh kayak jauh. Ternyata kalau misalnya setelah kita menelusuri ya jauh banget. Itu tuh sebenarnya kita tuh kayak muter-muter di tempat itu aja. Tapi karena penataannya dia bagus, jadi sebenarnya Itu aku tuh yang pertama kali datang ke sini. diajak kanan dulu, diajak dulu kayak taman labirin lah kayak gitu. Dan koleksi satwanya banyak ya. Jadi kalau misalnya secara tempat itu memang nggak terlalu besar, tapi koleksinya tuh muat banyak di sana karena penataannya itu dia bagus dari atas sampai bawah. Dan percayalah, kamu akan capek banget kalau misalnya jalan kaki. Aku tuh berkali-kali menguatkan diri, aku nggak sewa e-bike. Tapi akhirnya ujung-ujungnya sewa juga karena capek banget beneran. Nggak kayak apa ya? Aduh, ini ada nggak sih jalan pintasnya? Ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa capek di sana, kalian bisa aja pakai jalan pintasnya, tanyain aja sama petugas di sana kalau nggak mau kelilingan lagi gitu. Karena nanti di ujungnya kalian akan menemukan taman rekreasi. Nah, di situ kayak ada mini wahana gitu ya. Kayak ada Jatim Park 1 mininya. Nah, di situ ada roller coaster, kemudian ada mini kora-kora, ada permainan lempar bola. Jadi di situ tuh wahana bermain untuk anak-anak yang adrenalinnya nggak cocok sih buat dewasa, terlalu cetek gitu, itu buat anak-anak. Terus juga di sana ada wahana airnya juga. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya datang ke Jatim Park 2 bawa baju renang. Sayang banget soalnya datang ke sana pun gratis gitu ya. Jadi bawa baju renang, jadi udah ngelihat mini zoo, udah ngelihat Batu Secret Zoo, udah datang ke museumnya, kemudian udah main di taman wahana-wahananya, udah gitu main berenang dari pagi sampai sore nggak kerasa ya. Cuman kalau di sana nggak boleh bawa makanan dari luar. Aku pernah
tuh kena bawa makanan buat Zahra, padahal makanan buat anak kecil itu tetap nggak boleh gitu. Jadi dia harus makan di tempat di sana seperti biasa lah, tempat wisata emang begitu. Oke? Nah sekarang lanjut ke yang ketiga. Sekarang kita lanjut ya ke tempat ketiga, yaitu Jatim Park 3 alias Dino Park. Dan aku sudah 4 kali juga datang ke sana. Sampai-sampai kayak aku udah berasa kayak guide ya. Jadi kayak udah datang ke sana, ya udah deh kalian masuk aja ya, aku tunggu di luar karena udah tahu tempatnya, udah hafal gitu isinya ya. Itu seru banget seriusan. Jadi ini mungkin adalah part wisata yang akan aku jelaskan rada lama karena isinya banyak banget. Di situ tuh disediain hotel. Awalnya aku ngapain ya hotel di sini? Ternyata karena memang kalau misalnya kamu pengen nge-explore Jatim Park 3 bener-bener semuanya nggak kelewatin, itu nggak cukup 1 hari. Jadi Jatim Park 3 itu kan orang-orang tuh lebih terkenal. Kamu udah ke Jatim Park 3 belum? Yang ada dinonya itu ya, yang Dino Park itu ya. Nah sama kayak Jatim Park 2 yang sering disebut sebagai Batu Secret Zoo karena memang sebagian besar orang-orang tuh datangnya ke arah ke situ gitu. Nah sebenarnya Dino Park itu tuh adalah salah satu wahana yang ada di Jatim Park 3, di mana Dino Park itu aja kalau kita nanti aku akan jelaskan wahana apa aja yang ada di sana itu bisa seharian. Ternyata kalau kita keluar dari Dino Park itu ada wahana lain yang sangat menarik juga dan butuh waktu 1 harian juga buat nge-ekspor. Apa aja? Pertama, Funtech Plaza. Jadi di situ tuh semuanya itu serba teknologi. Kamu bisa nari di sana. Terus kamu juga bisa kayak anak-anak tuh bisa lempar-lempar bola untuk ngumpulin koin. Udah gitu, ada apa lagi ya? Aku sampai lupa. Soalnya di sana itu intinya semua permainannya itu berbasis dengan teknologi. Jadi lorongnya gelap, banyak lampu-lampu dan anak-anak tuh betah berjam-jam di sana. Terus yang senang sama wisata horor, jangan lupa datang ke Zombie House. Bener ya? The House of Zombie lah, sarua lah. Nah, jadi kamu jangan ngaku pemberani kalau belum datang ke sana. Dari arah luar aja itu tuh udah banyak zombie yang begini. Ya, jadi aku nggak mau datang ke sana. Mohon maaf lahir batin, aku nggak bisa review karena demi apa mau dibayar 1 miliar pun aku nggak mau datang ke sana. Ya, karena aku super penakut. Aku tuh orangnya takut banget sama juri. Apalagi anak aku, dia lewat aja teriak-teriak. Pernah tuh aku bikin video TikTok di sana. Nggak sengaja aku ngerekam dia ketakutan ngelihat zombie itu. Ya FYP karena ngelihat wajahnya bener-bener ketakutan banget. Nah, katanya di dalam House of Zombie ini tuh dia terinspirasi dengan atraksi The Walking Dead. Jadi dia harus menyusuri lorong-lorong penjara, kemudian seperti ada lorong penjara, lorong rumah sakit yang kayak terbengkalai, kemudian nanti akan tiba-tiba datang zombinya, datang ke kamu. Oh my god, aku nggak mau datang ke sana ya. Jadi buat kalian yang merasa pemberani harus datang ke sana. Kemudian ada sirkus magic. Nah, kalau ini aku datang. Jadi di situ kayak labirin. Jadi begitu kita masuk, itu tuh semuanya full kaca. Aku datang sama suami aku. Percayalah kalau aku nggak datang sama dia, mungkin aku seharian baru keluar. Ya, jadi di situ tuh lorong semuanya kaca dan sumpah aku bingung banget. Kata suami aku sih tipsnya untuk mencari jalan keluarnya, kamu tinggal lihat aja, katanya di area bawahnya itu ada lapisan lemnya. Enggak, karena kalau misalnya ada lapisan lemnya itu tuh sebenarnya perkumpulan antara kaca dan kaca. Ketika nggak ada lapisan lemnya, itulah jalan keluarnya, katanya sebegitu. Tapi aku nggak perhatian, soalnya ngeliat kayak gitu aja aku udah keblinger. Jadi aku cuma ngikutin aja, ngekorin dia. 10 menit keluar dong. Yang lain pada nggak ketemu jalan keluarnya, akhirnya ngikutin omongan aku. Memang beekeeper banget suami aku ya. Oke, lanjut ke wahana bioskop 6D. Jadi bukan 3D lagi, bukan 4D lagi. Dan aku memang belum pernah ke sana ya. Jadi di sini menurut artikel yang aku baca, ini kita bisa menikmati sensasi menonton film yang beda dan mengenakan kacamata 6D-nya itu. Jadi, kita bisa merasakan sensasi karakter yang ada di film bagaikan di dunia nyata. Wow. Ditambah dengan efek kursinya yang bergerak. Oh, I see. Yang itu ya, yang kita dikasih kacamata gede itu kali ya. Oke. Ya. Seru banget ya. Udah kayak gitu ada juga deh. Ini kayaknya nggak ketulis nih di artikelnya. Seingat aku, kita juga di sana kayak ada tempat-tempat
untuk wisata selfie juga. Itu tuh ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi ketika kita beli tiket masuk ke Dino Park, itu tuh ada tuh kalau nggak salah 3 wahana yang kita bisa datangi secara gratis. Yang tadi aku masukin, Circus Magic itu gratis, Fantech Plaza itu gratis. Ya, satu lagi aku lupa apa. Oh, yang tadi aku bilang yang wisata selfie itu gratis. Kalau kamu mau masuk ke The House of Zombie dan wahana bioskop 6D-nya, kamu harus bayar lagi gitu ya. Nah, sekarang kita langsung review untuk yang wisata utamanya yang ada di Jatim Park, yaitu Dino Park. Kalau misalnya kalian masuk ke Dino Park, ya aku tuh lupa, ini tadi aku nyari ininya apa namanya, tiket masuknya. Ya, tiket masuknya aku lupa. Nanti aku update ya. Nanti aku update di sini ya. Oke, karena di sini Dino Park ini punya wahana yang banyak banget. Jadi pertama kali kita masuk, kamu akan dikasih salam sebagai pembuka sama dinosaurus gede yang namanya Triceratops kayaknya ya. Aku lupa ya. Jadi di situ tuh kita akan masuk ke museumnya dulu. Kita akan melihat tulang belulangnya dinosaurus. Kita juga akan diketemukan dengan berbagai artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang menceritakan tentang dinosaurus tapi versi anak-anak. Jadi versi ngedongengnya dikasih balok. Pokoknya anak-anak bakal suka deh. Udah kayak gitu, semua replika dinosaurusnya itu dibuat mirip besarnya dengan dinosaurus asli ya, dan itu ada banyak banget. Nah, kita masuk ke area museumnya dulu, kemudian nanti kita akan melewati tangga, dan ini yang aku suka itu dia stroller friendly. Jadi kalau misalnya kalian bawa anak-anak yang usianya usianya di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun yang cukup capek untuk ngelilingin sendiri gitu ya, itu bisa kita sewa e-bike, harganya 150.000 per 3 jam, atau kita dorong stroller ke anaknya sendiri. Dan itu ada jalurnya untuk stroller dan e-bike. Nah, setelah masuk ke museum, nanti kita akan masuk ke sebuah ruangan dan kita bisa duduk di sana di atas keretanya. Oh, enggak, sebelumnya kita kayak nonton bioskop dulu ding. Nonton bioskop dulu kehidupan dinosaurus tuh zaman dulu tuh kayak gimana. Nah, setelah selesai, tiba-tiba kita baru sadar kalau tempat duduk kita ternyata adalah sebuah kereta. Nanti dibuka layarnya, keluar outdoor. Akhirnya kita akan dibawa ke yang nama wahananya Jelajah 5 Zaman. Nah, cuman sayangnya waktu itu aku pernah datang di sana 3-4 kali aku datang, 2 kali musim hujan, 2 kali musim cerah. Jadi pada saat musim hujan itu kereta nggak bisa jalan, nggak bisa dinaikin. Jadi kamu cuma bisa nonton doang, setelah itu disuruh keluar lagi. Tapi kalau ternyata cuacanya lagi bagus, akan diajak jelajah 5 zaman, di mana kita akan dibawa ke zaman dinosaurus dengan mengendarai kereta, dan durasinya sekitar di 3 menitan. Jadi awalnya nanti kita akan datang ya, kan aku udah hafal ya zaman-zaman dino, dari zaman dino pertama kali dijelasin lah ada dino apa aja, kemudian nanti masuk ke zaman dino kedua, dan akhirnya nanti kita akan diceritain di zaman dino yang ketiga ya, yang sebelum dino itu punah gitu ya. Atraksi ini selalu padat betul di saat weekday dan weekend, karena memang itu menjadi salah satu favorit juga. Kita tinggal duduk manis, bisa ngelihat dino-dinonya dengan alam-alam yang dibuat sama persis, dan selasa kita menjelajahi sendiri di 5 zaman dinosaurus tersebut. Nah, setelah itu kita disuruh udah turun kita boleh bawa stroller lagi atau kita sewa e-bike, dan akhirnya kita menyusuri yang namanya Derimba. Di Derimba ini aku kayaknya selalu sewa e-bike deh, soalnya jalannya lumayan jauh. Jadi kita bisa menyusuri sebuah kayak tempat, kanan kirinya kayak hutan, dan di setiap beberapa meter sekali kita akan menemukan dinosaurus yang tiba-tiba wow gitu. Dan dia bergerak, dia keluarin moncongnya. Pertama kali Zara dibawa ke sana anak aku, dia ngira itu dinosaurus beneran. Setiap kali aku deketin dinonya, dia langsung tapi sekarang dia udah tahu kalau itu bohongan, yang ada dia ketawa-ketawa aja ya. Derimba itu lumayan panjang juga, kalau musim hujan lumayan loh ya, hujan-hujanan. Kalau misalnya capek jangan lupa sewa e-bike-nya. Nanti setelah kita sudah agak menyusuri ke dalam, nanti akan ketemu namanya The Ice Age. Nah, ini adalah miniatur dunia di kutub utara zaman purbakala. Jadi nanti di sana kita akan menemukan kayak gajah, nenek moyang gajah, namanya apa sih? Mamut ya? Apa ya namanya? Ya benar, mamut. Terus kita juga akan melihat penguin, kita juga akan melihat sabertooth, kemudian kita juga akan melihat harimau zaman dulu, kemudian kita juga akan melihat nenek moyangnya kambing zaman es itu ada. Dan setelah keluar dari sana kita masuk ke 3D Aquarium.
akuarium. Jadi nanti kita akan dikasih kacamata, kemudian kita datang ke sana. Kalau nggak pakai kacamata kelihatan kayak biasa aja. Tapi begitu kamu pakai kacamata, itu semua layar-layarnya itu serasa kita lagi diving, lagi menyelam, dan itu ketemu sama hewan bawah laut, tapi ya zaman purbakala juga. Begitu kita pakai kacamata langsung kesannya tuh kayak si ikannya tuh bener-bener mau nangkap kita gitu. Itu seru banget ya. Udah gitu ada beberapa wahana juga. Wahana kayak kita disuruh naik ke kayak rodeo ya. Kayak yang apa ya? Kuda atau apa ya? Kuda atau babon atau apa sih yang gampang ngamuk itu. Nah, kita disuruh naik ke sana, terus muter-muter, siapa yang paling bisa bertahan itu pemenangnya. Terus juga ada wahana-wahana buat anak kecilnya. Ada komedi puter, kemudian ada bom kar. Makanya aku bilang seharian di sana nggak akan krik-krik, karena dari pagi sampai sore kita diajak jalan-jalan. Makanya siapkan tenaga dan nggak boleh bawa makanan. Makanya makan di sana ya. Di sana banyak kafetarianya. Wah, semoga durasinya nggak lama ya. Baru nyeritain Jati Park 3. Sekarang kita langsung ke 4 ya. Yaitu ada namanya Batu Naik Spektakuler. Dan ini pasti dong ya, lokasinya di Batu, di pinggir jalan juga, dekat-dekat Jati Park 1, 2, 3 juga. Dan ini dibukanya dari jam 3 sore. Jadi di sini dia ada wahana juga sama kayak Jatim Park 1 ya. Cuman bedanya dia bukanya malam. Dan di situ juga ada pasar tradisional yang kita bisa mengemil-ngemil cantik. Ada udang jahe kayak gitu, ada es jeruk panas gitu ya. Seingat aku sih seperti itu. Nah, jadi di Batu Naik Spektakuler ini tuh ada playground yang super gede buat anak-anak. Kemudian juga ada kora-kora yang bikin mual. Ada juga swinger ya, ada swinger juga. Kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh wisata-wisata yang bikin gitu ya, wisata adrenalin ya. Buat anak-anaknya bisa naik sepeda langit. Aku lupa deh nama wahananya. Pokoknya kita di situ bisa naik sepeda aja ya, yang di atas itu apa namanya, bisa ngendarain di atas. Udah gitu ada rumah horor juga. Kemudian juga ada anak kita bisa naik kereta-keretaan. Banyak deh wahananya ya, puluhan. Harga tiket masuknya itu 40.000 aja. 40.000 aja. Tapi bisa kita beli tiket terusan nih 110.000. Cuman aku nggak paham nih tiket terusan itu tiket terusan kemana ya? Gitu ya. Karena aku biasanya pakai yang regular aja yang 40.000 itu. Oh iya, ingat 40.000 itu kalau kita datang ke Batu Naik Spektakuler tanpa mau ikut naik wahananya. Tapi kalau misalnya kamu pengen nyobain semua wahana yang ada di sana tanpa bayar lagi, bayarnya 110.000 gitu ya. Ini ada di Jalan Hayam Buruk nomor 1 dan bisa mencoba wahana-wahana yang selain tadi aku sebutkan. Ada juga trampolin, ada go-kart ya, dan ada pertunjukan dancing fountain. Sayangnya memang ini cuma dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dan lanjut ke nomor 5, ada Museum Angkut. Kalau Museum Angkut sih kayaknya aku lebih daripada 5 kali datang ke sana. Ngajak Zara aja udah 2 kali. Sebelum aku hamil juga udah 1 kali. Terus bareng sama siapa gitu aku lupa ya. Jadi Museum Angkut ini adalah koleksi transportasi dari zaman 1500-an sampai sekarang dari seluruh dunia. Begitu kita masuk ke sana, kita akan disuguhi oleh mobil-mobil mewah dari tahun 1500-an, dan itu bukan replika tapi asli, dan itu masih kinclong. Kita nggak boleh naik ke sana ya, dipegang-pegang. Itu setiap mobilnya, kerjaan pegawainya di sana moles-moles terus karena itu dia kinclong banget. Bahkan aku nggak ngerti jenis mobil ya, bahkan mobil yang di tahun 1600-1700 pun di situ tuh masih kelihatan terawat banget dan mewah banget. Kelihatan lah, sekarang aja udah kelihatan mewahnya, apalagi pada zaman dulu gitu kan. Nah, kemudian kita nanti akan naik ke lantai 2, dimana kalau lantai 2 itu adalah kendaraan zaman dulu di Indonesia. Ada delman, ada sepeda zaman dulu, ada pedati. Terus juga nanti kita akan melihat awal mula terbentuknya mobil dan kapal. Ada juga simulasi kalau kita mau nyetir ya, balapan gitu ada di situ juga. Mobil-mobil jenis balapan juga ada. Terus begitu kita keluar dari area situ, kita masih akan disuguhi dengan ala-ala yang jalan Hollywood. Jadi di situ ada jalanan, di kanan kirinya seperti ada kafe-kafe ya, ada penjaranya di sana, kemudian ada rumah sakitnya di sana, kemudian di situ ada kafenya, di ujungnya seperti ada stadium untuk orang-orang pentas ceritanya gitu. Nah, kita bisa berfoto di sana
sana ya, bisa ala-ala kita jalan, ala-ala selebriti Hollywood ya kan. Dan itu pastinya tetap di pinggir-pinggir jalannya ada mobil-mobil antiknya. Ih, seru banget. Nggak cukup sampai situ, masuk ke bagian dalamnya lagi, kamu akan ketemu lagi dengan berbagai tema. Aku nggak hafal jujur Li, karena banyak banget ya. Ada kampung Cina juga, kemudian apa ya, banyak deh ya, banyak. Ada kampung tradisional Jakarta. Jadi di situ kayak ada tukang sate ya, udah gitu ada beca zaman dulunya, kita pura-pura jadi tukang satenya bisa. Ya, dan itu tuh semuanya itu asli, kendaraan-kendaraannya itu dirawat dengan sangat baik dari berbagai negara dimasukin ke situ. Terus juga kita bisa melihat, kalau yang wahana terbaru sekarang kita bisa melihat ini transportasi yang digunakan oleh para polisi. Ada juga ya stage-nya di kalau misalnya kita masuk itu kan ada kastil di lantai satunya, itu kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang suka dipakai oleh raja-raja Inggris pada zamannya. Kalau naik ke lantai 2 itu adalah pokoknya koleksi perpolisian lengkap. Dan itu kita nggak ada exit way-nya. Kalau capek kamu harus tetap menelusuri jalanan itu. Sampai aku tuh kayak ngomong sama suami aku, Ini masih ada lagi? Sumpah, kapan beresnya? capek banget loh. Jadi dari luar tuh kayak biasa aja, begitu masuk ke dalam siapin ya memorinya. Susah banget kita menahan diri untuk nggak foto di sana. Oke? Dan biaya masuknya itu di 100 kalau nggak salah 100 ribuan. Boleh bawa handphone tapi nggak boleh bawa kamera. Kalau misalnya kamu bawa kamera profesional, kamu akan dikenai cas lagi. Oke, yang selanjutnya adalah Taman Selekta. Jadi buat teman-teman semuanya yang senang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan pemandangan yang menyejukkan, mendingan ada baiknya bawa anak-anaknya ke sini. Soalnya dia punya pemandangan yang bagus karena diapit atau diberikan pemandangan 3 gunung sekaligus. Ada Gunung Arjuna, Gunung Anjasmara, dan Gunung Welirang. Oh ya. Dan taman rekreasi ini menyuguhkan wahana yang cukup lengkap juga. Ada apa aja? Ada flying fox, ada perahu ayun, ada skybike, ada mobil ayun, ada family coaster, ada cinema 4D juga. Kemudian ada biang lala dan ada banyak wahana lainnya. Harga tiket masuknya itu di 40.000 per orang, tapi itu belum termasuk dengan wahana. Tapi wahana juga beragam ya, antara 5.000 sampai ke 30.000 per wahananya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau datang ke Taman Selekta ini, alamatnya ada di Jalan Raya Selekta nomor 1, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, dan dia buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Dan selain ada wahana, terdapat fasilitas lain ya. Jadi di sini ada shuttle bus. Kalau misalnya datang dari parkiran menuju ke tempat wahana, itu dia ada shuttle busnya dan itu gratis. Kemudian ada kolam renang, ada wifi, ada aula, ada musola, dan ada restorannya juga. Harganya itu senilai ini harga makanannya. Harga makanannya itu mulai di 15 ribuan, dan di sini juga ada hotelnya. Jadi kalau misalnya belum puas nih sama explore Taman Selektanya, ini ada hotelnya. Harganya mulai di 650.000 per malam. Dan tempat wisata terakhir adalah di Kota Malangnya. Jadi kalau misalnya Bandung ada Trans Studio Bandung, di Malang juga nggak kalah. Ada Trans Studio Malang, yaitu di Jalan Veteran nomor 8, Klojen, Kota Malang, dan ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tiket masuknya itu dari 200.000, itu 11-12 ya, dengan di Kota Bandung karena mungkin satu manajemen juga. Jadi ini adalah wahana yang ada di indoor dan ini bisa didatangi atau dinikmati dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang dewasa. Dan di sini ada apa aja sih wahananya? Ada roller coaster, ada swinger, ada kereta api, bom kar, bonci, dan bahkan perahu-perahu yang disukai sama anak-anak. Jadi ini sebenarnya dunianya anak-anak lah ya. Kalau misalnya engan untuk ke Batu, sekarang lagi nginepnya di Kota Malang, ya udah ke Trans Studio Malang aja. Oke? Akhirnya selesai juga ya review 7 tempat wisata yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Dan aku tahu banget ini nggak cukup, karena yang ada di Kota Malang, di Kota Batu itu banyak banget tempat wisatanya, puluhan ya, dan bagus-bagus semuanya. Jadi yang mau dengerin review aku bisa lanjut ke part 2-nya. Dan terima kasih ya yang udah pada nontonin sampai akhir video. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tulis juga dong di kolom komentar kalian udah pernah ke taman rekreasi yang mana yang tadi aku review ya, atau pengen nge-review apa lagi. Tulis di kolom komentar ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.